Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita rasanya dapat berkumpul, bertemu lagi di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Saya mengucapkan selamat bergabung juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru bergabung di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Senang sekali ya Bapak Ibu, kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Maret 2022 ini. Saya percaya penyertaan Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk tertuju kepada Tuhan. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab, alat tulis dan juga buku catatan yang nanti akan kita gunakan untuk mencatat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Sebelumnya, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kehidupan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kami punya Allah yang begitu baik. Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu memberkati kami. Bapa, pada pagi hari ini Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Biarlah ya Tuhan kuasa-Mu, biarlah ya Tuhan mujizat-Mu, biarlah ya Tuhan berkat-Mu turun atas setiap kami, dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami ya Tuhan yang mengikuti ibadah online. Engkau juga yang akan memberkati kami ya Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu yang tergabung di ibadah online. Kami siap untuk memulai ibadah ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan, nama yang berkuasa dan nama yang memerintah atas segala kita. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari sekarang. Katakan tak
Janjimu yang menghidupkan
begitu dahsyat buat setiap kami Tuhan. Kami mau terus percaya Tuhan. Kami mau terus percayakan kuasa-Mu yang besar Yesus. Kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Engkau yang mengerti setiap keperluan kami Tuhan. Engkau yang menyediakan jalan buat setiap kami Tuhan. Amin, amin. Kami akan tenang bersama-Mu Yesus. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
dahsyat. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang lebih tahu Tuhan sedalam hati kami Tuhan. Engkau Allah yang lebih tahu Tuhan segala keperluan kami Tuhan. Apa yang menjadi problema kami, masalah kami Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami, Engkau Allah yang tahu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang lebih dahulu Tuhan ada di sana Tuhan. Di masa depan kami Bapa, Engkau Allah yang menyediakan cara-Mu yang ajaib. Engkau Allah yang menyediakan jalan-Mu yang besar Tuhan. Jalan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau akan selalu ada bersama kami, menuntun setiap tangan kami Tuhan. Kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan Tuhan. Ya Yesus, kami mau percaya Tuhan lebih lagi, terus lagi Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada kuasa yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami siapkan dengan baik Tuhan. Seperti tanah yang baik Tuhan, ditaburi dengan firman Tuhan. Kami siap, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ya Tuhan juga pakai hamba-Mu Tuhan untuk membawa kami semakin bersinar di hadapan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja Tuhan. Dan lawatan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Buat gereja kami Tuhan, buat gembala kami Tuhan, bahkan juga buat setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Ya, saya senang sekali bisa melayani saudara secara online pada pagi hari ini. Nah, judul firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah memegang Yesus, ya, memegang Yesus. Nah, ketika kita memegang Yesus, maka hidup saudara tidak akan sama lagi. Saudara akan melihat peningkatan yang signifikan dalam spiritual saudara, dan hidup saudara berdampak baik bagi orang lain. Nah, saya akan mengambil kisah yang sangat terkenal dari Injil Markus. Saya senang dengan Injil Markus ini karena kitab Markus itu penuh dengan kisah orang-orang yang bertemu dengan Yesus, ya. Dan Injil Markus memperkenalkan Yesus itu sebagai anak Allah dan juga sebagai Mesias. Di dalam Injil Markus juga Yesus disebutkan sebagai raja hamba, ya. Dan Injil Markus ini adalah Injil yang bergerak sangat cepat. Dari satu episode ke episode yang lain dengan menggunakan 42 kali kata keterangan Yunani yang kalau diterjemahkan itu artinya adalah seketika itu juga, ya. Saya senang dengan kata ini, seketika itu juga atau segera, ya, segera. Dan tahukah saudara bahwa lebih banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu dicatat di dalam Injil Markus. Injil ini penuh dengan kegiatan yang lebih menekankan pada apa yang dilakukan oleh Yesus daripada apa yang diajarkan oleh Yesus. Markus mencantumkan ada 18 mujizat Yesus dan 4 perumpamaan, ya. Kita tidak bisa mengabaikan Yesus dalam hidup kita. Karena dia adalah Raja. Kita harus menanggapi Yesus dan berpegang teguh pada Yesus. Nah, mari kita lihat kisahnya dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Ya, cukup panjang ayatnya ya, saya akan membacakan beberapa aja buat saudara. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit.
hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, itu adalah kisah yang sudah sering kali kita dengarkan ya. Dan mari kita imajinasikan ayat-ayat ini. Saudara bisa bayangkan bahwa ada dua orang yang sama-sama gak kenal, sama-sama gak tahu satu dengan yang lain. Tapi ternyata cerita ini mempertemukan mereka kepada pribadi yang sama, yaitu Yesus. Ya, dua pribadi ini adalah dua pribadi yang sangat bertolak belakang kehidupannya. Kenapa? Karena Yairus adalah seorang pria dan satunya lagi seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, di zaman itu pria lebih dihormati daripada wanita. Dan menariknya, Yairus adalah orang yang terpandang, yang disegani orang, dia adalah orang yang terkenal. Sedangkan perempuan ini, wanita ini, dia tidak diterima karena kondisinya. Dia dianggap najis dan gak boleh dekat dengan orang lain. Ya. Nah, Yairus adalah kepala rumah ibadat. Sedangkan wanita ini, dia gak bisa masuk rumah ibadah. Dia nggak boleh bersekutu dengan orang lain, dia nggak boleh bersentuhan dengan orang karena dia sedang mengalami pendarahan. Menariknya, Yairus adalah orang yang punya keluarga, tapi wanita ini dia nggak punya siapa-siapa, dia nggak punya keluarga. Yairus adalah orang yang kaya, yang berpengaruh, tapi wanita ini dia kehilangan semua hartanya karena habis untuk berobat. Ya. Nah, menariknya dari cerita ini saya menemukan mereka sebenarnya nggak mengenal satu dengan yang lain. Mereka nggak pernah jumpa sebelumnya. Tapi yang menarik karena situasi mereka, karena kebutuhan mereka, mereka berada di satu tempat yang sama, yaitu untuk bisa berlutut di bawah kaki Yesus. Ya, tadi disebutkan di ayat 22 dan ayat 33. Nah, ternyata ini adalah persamaan yang dipertemukan dalam kehidupan mereka. Menariknya seringkali dalam kehidupan kita ini berada di ruangan yang mungkin ketika ada di satu ruangan background kita nggak sama. Tapi karena satu hal, satu momen, satu peristiwa yang mungkin akan datang dan membawa kita untuk menjumpai Yesus dan ada di bawah kaki Yesus. Inilah sikap yang harus kita lakukan ketika kita menghadap Tuhan.
Dan inilah yang dilakukan oleh kedua orang yang ditulis dalam Injil Markus pasal 5 itu. Mereka datang kepada Yesus dengan kerendahan hati dan dengan iman. Nah, hari ini kita akan mempelajari dua cerita ini yang digabung bersama-sama dalam Injil Markus ini. Nah, mari kita masuk lebih dalam lagi. Ya. Kita akan mempelajari apa yang kita dapatkan dari peristiwa ini. Yang nomor satu, ketika memegang Yesus, waktunya Tuhan itu jarang berjalan sesuai dengan jadwal kita yang seringkali terburu-buru. Ya, saya ulangi, ketika memegang Yesus, maka waktunya Tuhan itu jarang berjalan sesuai dengan jadwal kita yang seringkali terburu-buru. Ya, apalagi kita hidup di zaman now. Ya, di zaman yang semuanya serba instan, ya. Dan seringkali kita itu berdoa agar kita bisa dibebaskan dari sakit penyakit atau situasi yang menantang. Kita mungkin bisa mendeklarasikan ayat-ayat firman Tuhan yang kita anggap tepat untuk situasi kita. Tapi sangat sering kita dapati bahwa kita itu tidak mendapatkan hasil yang nyata. Kita tidak mendapatkan jawaban yang langsung dari Tuhan. Dan akhirnya lama-kelamaan setelah 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, maka kita mudah menjadi putus asa. Bahkan kita kadang-kadang meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita tidak melihat jawaban, ketika kita tidak melihat perbaikan, kita berpikir bahwa sepertinya Tuhan itu melupakan kita. Dan akhirnya kita itu meragukan pertolongan Tuhan. Seringkali hal ini membuat kita itu jadi menjauh dari Tuhan. Iman kita bisa jatuh karena kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak menepati janjinya kepada kita. Kita sedang hidup di dunia yang selalu terburu-buru dan yang senang melihat hasil instan. Tapi saudara, kita tidak bisa membuat Tuhan itu terburu-buru. Karena Tuhan punya waktu sendiri untuk segala sesuatu. Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi Tuhan tahu tentang waktu, walaupun kadang-kadang itu membingungkan kita. Pengkhotbah 3 ayat 11a katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Nah, mari kita kembali ke cerita awal. Nah, Yairus begitu terdesak dengan keadaan anaknya. Mungkin selama ini sebagai kepala rumah ibadah, dia dikenal sebagai orang yang ramah. Dia dikenal sebagai orang yang sabar. Ya. Dia dikenal sebagai orang yang terhormat, yang berwibawa. Tapi di momen ini, di momen yang sangat mendesak, saudara bisa bayangkan gak? Ketika dia jalan, dia gak akan lihat orang. Dia gak mikir lagi siapa yang ada di depannya. Ya. Pokoknya dia geser-geser orang. Dia mungkin gak nyapa siapa-siapa lagi. Ya. Dia gak mikir apapun tentang orang-orang di sekitarnya. Karena anaknya dalam kondisi gawat. Dalam kondisi sekarat. Karena itu dia sangat butuh pertolongan dengan cepat. Jadi dia berpikir, aku harus ketemu Yesus secepat mungkin. Supaya Yesus bisa datang ke rumahku. Nah, menariknya perempuan ini yang sakit pendarahan itu kondisinya juga terdesak. Mungkin dia berpikir, sebentar lagi aku akan mati. Nah, saudara bisa bayangin, 12 tahun mengalami pendarahan yang gak pernah selesai. Dan ya seringkali
Dia disingkirkan orang, 12 tahun dia disingkirkan orang. 12 tahun dia sering diusir sama orang. 12 tahun dia dipandang rendah sama orang. 12 tahun dia harus menyendiri karena dianggap najis oleh orang. Ya. Dan di momen ini, wanita ini dengan begitu putus asanya, dia merangkak untuk menemui Yesus. Ya, walaupun di depannya mungkin banyak kaki-kaki orang, debu di mana-mana. Tapi karena momen yang mendesak ini, maka dia lakukan itu. Kalau kita dalam kondisi yang terdesak, ya, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Nah, di momen ini juga Yairus, dia juga berjalan dengan tergesa-gesa. Dia nggak peduli orang di sekitarnya. Supaya dia bisa cepat bertemu dengan Yesus. Mungkin ini momen pertama bagi Yairus untuk berjalan tergesa-gesa. Dia tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Dan ini mungkin momen pertama juga untuk wanita ini merangkak begitu jauh. Supaya apa? Supaya dia bisa bertemu dengan Yesus dan dapat disembuhkan. Ternyata momen mendesak itu adalah momen di mana kita bisa berbuat sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Ya. Nah, mungkin ketika saudara terdesak, maka saudara akan melakukan hal-hal yang belum pernah saudara lakukan semuanya. Ya. Ketika terdesak, cara kita memuji Tuhan, cara kita berdoa itu akan sangat-sangat berbeda. Dan mungkin ketika saudara mengalami momen seperti ini, saudara akan berkata, ya, mungkin dengan putus asanya, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Tuhan. Ya, Markus 5 ayat 22 sampai 23 katakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ya, dikatakan di ayat ini Yairus tersungkur. Berarti itu bukan hanya sekedar berlutut, tapi mukanya itu sampai menyentuh tanah. Ya. Nah, ketika keadaan kita baik-baik, mungkin selama ini ketika kita doa itu biasa-biasa aja. Kita mungkin berpikir kita nggak perlu angkat tangan, kita nggak perlu berseru kepada Tuhan. Tapi ketika suatu saat saudara diberitahu, maaf ya, Anda terkena sakit ini. Maaf ya, sampai di sini saja hubungan kita. Nah, di momen seperti momen itu, ya, momen yang mendesak, maka saya percaya cara saudara berdoa akan bisa berubah. Ya, ternyata keadaan mendesak itu bisa mengeluarkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Momen mendesak yang dialami oleh kedua orang itu ternyata membawa perilaku yang berubah. Ya. Tapi di situ Yesus ada dan siap untuk mengulurkan tangannya menolong mereka. Nah, mari kita lihat persamaan dua cerita ini. Nah, ketika itu anak Yairus itu berusia 12 tahun, ya. Dan wanita yang pendarahan itu dia mengalami pendarahan selama 12 tahun juga. Berarti waktu anak ini lahir di tahun yang sama wanita ini divonis sakit pendarahan. Nah, ini bisa dibikin sinetron ya, kayak layangan putus ya. Jadi di sebuah rumah sakit ditampilkan Mr. Yairus yang sangat bahagia karena istrinya baru melahirkan. Jadi dia selalu tersenyum bahagia ya karena dia baru punya anak. Dan di rumah sakit yang sama, di ruangan yang berbeda,
ada seorang wanita yang jalannya gontai. Dia lemas kakinya, lesu perasaannya. Dia jadi galau karena mendengar vonis dokter yang berkata bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Nah, mungkin itu yang terjadi ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, angka 12 ini di Perjanjian Lama Yakub punya 12 anak ya, dan akhirnya menjadi 12 suku Israel. Dan di Perjanjian Baru, waktu orang tua Yesus pergi ke rumah ibadah selama 3 hari, mereka ternyata baru sadar, ternyata anaknya ketinggalan. Dan waktu itu disebutkan bahwa umur Yesus itu 12 tahun. Ya, dan di momen itu diceritakan bahwa Yesus itu sangat cerdas dan penuh hikmat. Nah, kemudian saat Yesus memilih murid-muridnya, dia juga memilih jumlahnya 12 orang. Ya, jadi angka 12 ini mengingatkan kita tentang kuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas. Artinya dalam hidup kita tidak ada hal yang berada di luar kuasa atau otoritas Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulangi, dalam hidup kita tidak ada hal-hal yang berada di luar kuasa dan otoritas Tuhan. Nah, jadi tidak ada kejadian dalam hidup kita itu yang lepas dari kendali kuasa dan otoritasnya Tuhan. Mengingatkan dalam kehidupan kita, hidup kita itu tidak ditentukan oleh kenyataan. Tapi hidup kita itu dinyatakan oleh kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Ya, hidup, mari kita katakan bersama ya, hidup ini bukan ditentukan oleh kenyataan kita, tapi oleh kemampuan Tuhan. Nah, mungkin hari ini ada di antara saudara yang melihat bahwa kenyataannya enggak mungkin ya. Mungkin saudara mendengar komentar dari beberapa orang, kok kelihatannya makin berat masalahnya ya. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, punyailah iman bahwa hidup ini tidak ditentukan oleh kenyataan yang terjadi, tapi oleh kemampuan Tuhan untuk merubah yang buruk menjadi yang baik. Yang percaya katakan amin. Ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dan ini adalah kabar baiknya ya, tetap pegang Yesus. Meskipun waktunya Tuhan seringkali tidak kita pahami. Ya, nah, ini membawa kita kepada poin berikutnya yang nomor 2. Ketika memegang Yesus, kita akan menerima lebih banyak daripada yang kita minta. Saya ulangi, ketika memegang Yesus, kita akan menerima lebih banyak daripada yang kita minta. Ya, nah kembali ke cerita awal ya. 2 orang ini sama-sama membutuhkan pertolongan Yesus. Kalau melihat kondisinya, maka kondisi anak Yairus ini begitu gawat ya. Saking gawatnya, Yairus memastikan bahwa Yesus harus mengikut dia. Ya, jadi waktu itu dia berkata kepada Yesus, ayo Yesus ke rumahku. Ayo ini nih jalannya ke sini. Ya, jadi dia memastikan bahwa Yesus itu ada di belakangnya. Ya, karena apa? Karena dia sangat butuh pertolongan Yesus. Ya. Kemudian dia selalu, ayo Yesus cepetan, ayo datang ke rumah. Ya, jadi dia ngajak-ngajak supaya Yesus mengikuti dia. Sampai
satu kali dia sadar. Dia lihat ke belakang, loh kok nggak kelihatan Yesus? Aduh, kemana Yesus ini ya? Karena ketika dia noleh, tiba-tiba dia lihat dari kejauhan, Yesus di sebelahnya itu ada seorang wanita yang rupanya baru menjamah jubah Yesus. Ya. Dan di situ terjadi mujizat. Menariknya, sebenarnya saat itu Yairus itu begitu panik karena dia itu butuh banget Yesus untuk segera sampai di rumahnya. Tapi ternyata Yesus berhenti di belakang. Waktu Yesus berhenti di belakang, Yesus malah bertanya, siapa tadi yang pegang jubahku? Ya, dan murid-murid bilang, hei, begini banyak orang, masa tanya siapa yang megang jubahmu? Ya, nah bisa saja saat itu Yairus tuh mikir, ya, aduh Yesus ini gimana sih? Aku ini butuh pertolongannya cepet-cepet kok dia malah ngeladenin orang lain. Ya. Anakku ini sekarat kok dia malah ngobrol sama wanita ini, ya. Dan malah Yesus bertanya, siapa yang narik jubahku? Ya, membuat murid-murid itu heran. Siapa yang memegang jubahnya? Dan Yesus berkata bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Nah, kalau saudara mau tahu, saat itu bagi Yairus adalah saat yang kepepet, ya. Dan ketika Yesus nanya begitu, kemudian ada seorang ibu-ibu, ya, emak-emak yang ditanya oleh Yesus. Ayat 33 katakan seperti ini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ya, ibu-ibu ini, ya, atau emak-emak ini, saudara tahu kalau ibu-ibu kalau ngomong lama apa enggak? Nah, saudara bisa bayangin ya perasaan Yairus. Ibu ini tanya apa yang terjadi dan Alkitab katakan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Berarti kemungkinan dia itu menceritakan kembali 12 tahun yang lalu. Nah, kalau kita jadi Yairus, pasti kita berpikir, aduh orang ini siapa sih? Aduh kok kayaknya buang-buang waktu banget ya, dia cerita detail lagi ceritanya. Kok Yesus ini mau sih dengerin orang ini ya, nanya-nanya segala. Ya saudara, momen penundaan ini sering kali ada dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, momen penundaan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, ya. Dan di momen ini perempuan ini bercerita, saya dulu 12 tahun yang lalu sakit pendarahan, bla 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 ya, dan sebagainya. Nah, kenapa kita kok bisa tahu kalau perempuan ini bercerita dengan lengkap? Karena murid-murid ini bisa menulis cerita wanita ini, si ibu ini yang sakit pendarahan. Dia sudah pergi kemana-mana, dia cari tabib atau dokter kemana-mana. Sampai uangnya habis 12 tahun. Ya saya rasa itu enggak cukup waktu 5 menit untuk atau 10 menit untuk menceritakannya. Ya. Dan yang terjadi Yesus berhenti di sana. Yesus menyembuhkan orang ini secara total. Yaitu tubuh, jiwa, dan juga rohnya. Wow, luar biasa. Ayat 34 katakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, hari itu perempuan itu punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, hari itu dia punya hubungan yang transformasi dengan Tuhan. Lihat, Yesus nggak berkata, ibu ya, atau tante ya, engkau dulu najis, sekarang sudah tidak lagi. Enggak, Yesus nggak berkata seperti itu. Tapi dikatakan Yesus kepada wanita ini, dia berkata, hai anakku, ya, hai anakku. Ini adalah kata yang sangat intim, ya, karena anak berbicara tentang hubungan kekeluargaan, ya. Dan kalau bicara tentang anak berarti diterima menjadi keluarga Allah. Wow, yang diminta adalah kesembuhan, tapi yang diterima oleh wanita ini adalah keselamatan dan juga diterima sebagai keluarga Allah. Wow, luar biasa, ya. Nah, Yairus yang sedang menanti pun itu diproses untuk memperoleh perkara besar yang Tuhan sudah persiapkan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita hal itu terjadi, ya. Momen penundaan ini seringkali bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa kok enggak jawab-jawab doaku? Kita lihat orang lain, loh saya kok belum, dia kok sudah. Saya belum dapat, dia kok sudah dapat. Ya. Dia udah sembuh, saya kok belum sembuh, saya kok dilewati. Ya. Seringkali hal ini bisa terjadi dalam doa kita, ya. Doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Nah, ini bisa terjadi dalam area pelayanan, area keuangan, area hubungan dan sebagainya, ya. Dan seringkali membuat hati kita ini mulai khawatir, pikiran kita mulai khawatir, perasaan kita jadi khawatir. Wanita ini cari kesembuhan dan dia mendapatkan kesembuhan dan juga keselamatan. Yairus juga cari kesembuhan untuk anaknya, tapi dia harus nunggu, ya. Dan seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan itu maunya gimana, ya. Menariknya di ayat yang ke-35, Markus 5 ayat 35, ketika perempuan itu sudah sembuh, ya, kemudian dikatakan ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Lemes enggak saudara? Ya. Nah, pertamanya dia berkata, ayo Yesus, ikut ke rumahku. Kemudian harus nunggu. Nah, setelah momen nunggu ini deg-degan, kapan kira-kira Yesus ini berhenti ngomong dengan wanita ini dan sampai di rumahku? Ternyata tiba-tiba ada orang yang ngomong, ya. Dan kira-kira kalau kita dengerin itu pasti kita jadi kecewa. Ya, karena beritanya itu enggak menarik. Beritanya itu hal yang paling ditakutkan. Nah, mungkin hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, ya. Tapi yang menarik di sini, saudara perhatikan bahwa Yesus tidak menghiraukan perkataan orang tersebut, ya, orang yang memberitahukan kepada Yairus tadi. Di ayat yang ke-36 dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut,
percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Di ayat ini katakan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Artinya Yesus gak peduli dengan semua perkataan orang yang negatif. He doesn't care. Ya. Dan Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, waktu momen penundaan itu terjadi, seringkali kita bertanya, Tuhan kapan? Kapan waktunya? Kapan breakthrough itu datang? Dan kalau jawaban doa itu tidak segera datang, maka seringkali bisa timbul dalam pikiran kita, pikiran-pikiran yang negatif. Tapi menariknya, Yesus berfirman, jangan takut, percaya saja. Ya, mari kita ucapkan bersama, jangan takut, percaya saja. Nah, saudara tahu kan bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh kenyataan, tapi oleh kemampuan Tuhan. Ya, yang percaya katakan amin. Ya. Jadi kalau saudara baca ceritanya, maka anak Yairus itu enggak dapat kesembuhan. Perempuan atau wanita yang sakit pendarahan itu dapat kesembuhan. Tapi Yairus melihat kebangkitan. Ya, sekali lagi saya katakan, Yairus melihat kebangkitan. Ya, perempuan itu minta kesembuhan dan dia dapat kesembuhan dan keselamatan jiwanya. Dan Yairus minta kesembuhan anaknya, tapi dia justru melihat kebangkitan. Seringkali apa yang kita minta itu bisa dijawab oleh Tuhan. Lebih daripada apa yang kita minta. Yairus mintanya kesembuhan. Tapi dia melihat revival, kebangkitan terjadi. Ya. Yeremia 1 ayat 9 sampai 10 katakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutku. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya. Nah, apa yang dimaksud di ayat ini dengan mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan? Ya. Ini adalah suara-suara iblis, suara-suara negatif yang ada di pikiran kita, yang ada di perasaan kita. Oh, kamu enggak begitu, kamu enggak bisa, kamu gagal, kamu enggak mampu. Ya, negatif terus, khawatir, selalu khawatir ketika kita mendengar perkataan itu. Dan Tuhan berkata begini, you have the power. Untuk apa? Mencabut dan merobohkan semua yang negatif, yang iblis sudah lemparkan ke dalam pikiran kita. Lalu untuk membangun dan menanam. Membangun apa? Membangun kehidupan yang sudah patah semangat. Membangun kehidupan pikiran, perasaan, hati yang sudah diisi dengan keputusasaan tanpa harapan. Yang sudah diisi dengan apapun yang jelek, yang negatif. Ya. Dan Tuhan berkata, ini waktunya kita untuk membangun dan menanam. Dengan apa saudara? Dengan memperdengarkan suara iman. Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi perkatakan iman. Apapun musim dalam kehidupan saudara, firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Ya, mari sama-sama kita katakan bersama, jangan takut, percaya saja. Nah, kita sudah mempelajari dua hal pagi ini. Yang nomor satu,
ketika kita memegang Yesus, waktunya Tuhan jarang berjalan sesuai dengan jadwal kita yang terburu-buru. Ya, dan nomor 2, ketika kita memegang Yesus, kita akan menerima lebih banyak daripada yang kita minta. Ya. Kalau saudara mungkin pagi hari ini ada yang diliputi dengan perasaan khawatir, mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Dan saudara sendiri yang bisa mencabut kekhawatiran itu dan menanamkan iman dalam hati saudara. Jangan takut, percaya saja. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman yang baru kita dengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh diingatkan kembali pada pagi hari ini, untuk iman kami boleh tetap memandang kepada Engkau yang sanggup memberi pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami diingatkan ketika kami memegang Yesus, maka waktumu kadang jarang berjalan sesuai dengan jadwal kami yang seringkali kami ingin hal-hal yang instan atau terburu-buru. Tapi kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang baik. Dan hidup kami tidak ditentukan oleh kenyataan, tapi oleh pertolongan Tuhan. Dan ketika kami memegang Engkau ya Yesus, maka kami akan menerima lebih banyak daripada yang kami doakan, yang kami minta. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami hamba berdoa untuk yang jemaat-Mu yang sakit pada pagi hari ini. Kiranya Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bilur-bilur-Mu di atas kayu salib menyembuhkan jemaat yang sakit. Kalau ada jemaat yang kekurangan, kiranya Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang dapat memberikan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh berkecukupan. Kalau ada jemaat-Mu yang mungkin hari-hari ini mengalami jalan buntu ya Tuhan, Engkau yang bisa memberikan breakthrough, bisa memberikan jalan keluar ya Tuhan, dan Engkau yang membebaskan dari segala masalah yang dihadapi. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami mempunyai Allah yang baik dan Allah yang berkuasa untuk menolong setiap permasalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat kami banggakan dalam kehidupan kami selain kami boleh hidup menyenangkan Engkau, hidup dekat dengan Engkau, memegang Engkau selalu. Ketika kami takut, kiranya kami boleh memegang Engkau ya Tuhan. Dan kiranya kami boleh bangkit dari segala permasalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kesempatan ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga, memelihara kehidupan kita sampai detik ini. Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan membawa firman persembahan di mana saya memberikan satu judul, yaitu Jehovah Jireh atau Allah yang mencukupi. Jehovah Jireh atau Allah yang mencukupi. Nah, di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 di situ dikatakan,
kita sama-sama membuka juga saudara-saudara yang ada di rumah. Filipi 4 ayat 19, di situ dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup ini merupakan satu perjalanan yang membutuhkan apa yang namanya bekal. Ya, semakin panjang jarak yang akan kita tempuh, semakin berat juga beban yang harus kita bawa atau bekal. Tetapi secara iman kita percaya bahwa semakin kehidupan kita semakin jauh kita percayakan kepada Tuhan, maka beban yang kita harus bawa kita harus dengan ringan sebenarnya. Contoh seperti kita mendaki sebuah gunung, ya. Misalkan kita naik gunung, kita seharusnya membawa perbekalan yang berat. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, karena beratnya medan, kita harus membawa perbekalan yang luar biasa beratnya. Tetapi di sini dalam kehidupan kita, ya, firman Tuhan katakan Jehovah Jireh akan memenuhi kehidupan kita kalau kita beriman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada seorang yang seringkali berkali-kali dia berkunjung ke suatu negara yaitu India. Dia seringkali melihat ada banyak persiara-persiara rohani melakukan perjalanan yang begitu jauh, yang begitu bermil-mil tanpa alas kaki juga. Tetapi dengan eksis mereka melakukan seperti itu karena satu tujuan, mereka ingin diberkati. Ya, demikian juga dengan saudara dan saya pada pagi hari ini. Di mana saudara dan saya kalau mau diberkati atau Allah Jehovah Jireh mencukupi setiap kebutuhan kita, cobalah mari kita berusaha sungguh-sungguh mau datang mencari Tuhan. Berusaha mau dipenuhi supaya kehidupan kita tercukupi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kita dengan iman membawa bekal berbicara tentang iman saudara. Di mana saudara akan melihat Jehovah Jireh akan memberkati kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali kita menemui kehidupan kita ada saja di mana Tuhan menggerakkan orang-orang yang memberi kepada kita. Karena kita sudah memberi kepada Tuhan, karena kita sudah mau melakukan firman Tuhan, ada saja Tuhan mau memberi, menggerakkan orang untuk mencukupi segala keperluan kita. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti contoh, ya, Tuhan Yesus mengutus kepada beberapa muridnya. Ada 70 murid, di mana dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan membawa apapun selain tongkat. Ya, di situ roti pun dilarang, ya, uang dilarang dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa baca di dalam kitab Markus pasal 6 ayat yang ke-9. Bukankah roti, uang itu semua bekal? Tetapi Tuhan ingin supaya saudara dan saya memakai iman saudara kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan memenuhi segala kehidupanmu, segala berkat-berkatmu. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara inginkan tercukupi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari ada satu contoh juga kisah Abraham, di mana Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal yang kita tahu bersama adalah Ishak. Di mana dia menuruti firman Tuhan, dia mau naik gunung, ya, dengan membawa bekal yang kecil, dengan iman yang kecil, dia mau naik kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menyediakan apa yang dia inginkan. Tuhan menyediakan korban persembahan bagi Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-14, di mana Abraham menerima mujizat. Tuhan menyediakan di tempat itu ketika dia mau taat, ketika dia mau bawa iman sekecil apapun di dalam perjalanan hidup ini. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari pada kesempatan ini Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa melakukan hal-hal seperti ini, berjalan dengan iman. Ya, beranikah kita mau
percaya kepada janji-janji Tuhan. Kata Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 dan 26 sampai 31 dan 40 dan 34, di situ dikatakan ini janji Tuhan. Seringkali kita khawatir tentang hal-hal yang kita butuhkan, tetapi kalau kita memerlukan iman sekecil apapun, Tuhan akan cukupi. Ya, Matius pasal 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Nah, dari ayat-ayat tersebut kita bisa melihat bahwa iman sekecil pun Tuhan pasti perhatikan. Itu sebabnya pada pagi hari ini, kalau Bapak Ibu saudara-saudara dengan setia, dengan sepenuh hati mencari Tuhan, Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya berjalan sendiri. Allah Jehovah Jireh akan memenuhi segala keperluan kehidupan kita. Pegang janji Tuhan, ya. Terlalu banyak penghalang-penghalang dalam hidup kita ini, seperti beban-beban pikiran. Kita khawatir apakah kita akan diberkati, kita khawatir apakah kita akan bersama Tuhan selalu. Tetapi pada pagi hari ini ketika kita mau mempersembahkan persembahan kita, Tuhan melihat iman saudara, Tuhan melihat apa yang saudara lakukan. Walaupun sekecil apapun yang saudara bawa di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan membela kehidupan saudara dan saya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita membawakan hal-hal yang perlu, kita akan mau memberi yang terbaik. Ya, kita akan mau berdoa dulu terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu Saudara memberikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini selalu benar-benar bertumbuh dan bisa menjadi bekal dalam kehidupan kita. Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk penjelasan firman-Mu bahwa Jehovah Jireh akan memenuhi setiap keperluan kita pada pagi hari ini. Karena kami percaya dengan iman, dengan bekal sekecil apapun, Tuhan akan menjadikan berkat-berkat bagi kehidupan kami. Akan mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Asalkan kami mau setia, mau dengan sukacita memberi yang terbaik. Bahkan kami mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada. Tuhan memberkati segala dunia usaha mereka, mata pencaharian mereka, apapun yang mereka butuhkan saat-saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati oleh Tuhan. Masalah-masalah apapun yang mereka hadapi saat-saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan, kesehatan, kekuatan, biarlah Tuhan tambahkan dalam hidup mereka, ya Tuhan, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini doa kami sudah berdoa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Selamat memberi. Haleluya, amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Sebagai anak-anak-Mu kami butuh urapan-Mu Yesus, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami sehari-hari. Tapi kami percaya Engkau Tuhan selalu melindungi setiap anak-anak Tuhan yang berlindung di bawah kaki Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami dapat beribadah, kami dapat memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan sedang membuka pintu berkat-berkat bagi jemaat Tuhan. Berdoa bagi jemaat yang sakit, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Demikian juga kalaupun ada yang susah, Tuhan hiburkan, Tuhan memberi jalan keluar, sehingga ada sukacita di dalam setiap jemaat. Di akhir bulan Maret ini kami doakan bagi yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong,
Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, hanya sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati pekerjaannya, usahanya, toko, sekolah, kuliah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati juga setiap pelayan yang terlibat. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kedangkan tangan kita diberkati oleh Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu Tuhan, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, Yesus jauh sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan dalam namanya, yes, ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Wah, bagaimana nih dengan ibadah online kita hari ini? Saya percaya kita menerima sesuatu yang baru meskipun ini minggu terakhir. Jangan lupa untuk bagikan ibadah online kita kepada siapapun, teman-teman kita dimanapun mereka berada, agar mereka juga dapat menerima setiap berkat yang sama seperti kita terima. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube GPDI Maranatha Malang. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.